Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita hari ini. Saya antusias banget nih, karena kita bakal bahas tuntas salah satu aspek teologi Katolik yang, jujur aja, sering banget disalahpahami sepanjang sejarah. Kalau Anda pernah ngerasa bingung dengar istilah-istilah teologis yang ribet, atau bertanya-tanya, di mana sih batas antara menghormati dan menyembah? Nah, Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal bongkar semuanya, lapis demi lapis. Dan saya yakin, di akhir penjelasan ini, semuanya bakal masuk akal banget buat Anda. Oke, mari kita langsung bahas gajah di pelupuk mata. Pertanyaan besar yang sering banget dilemparkan, apakah umat Katolik itu menyembah patung atau menyembah Bunda Maria dan para kudus? Ini tuh tuduhan penyembahan berhala yang umurnya udah berabad-abad loh. Tapi gini, saya janji, begitu kita bedah beberapa istilah kunonya dan melihat strukturnya, kabut kebingungan ini bakal langsung hilang. Ternyata, semuanya cuma bermuara pada satu masalah, perbedaan kosakata. Ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan miskonsepsi soal penyembahan. Terus kita kenalan dengan istilah latria untuk Allah, dulia untuk para kudus, dulia relatif untuk simbol, dan hiperdulia untuk Maria. Terakhir kita lihat gimana semuanya ini bermuara pada satu tujuan akhir. Struktur yang simpel ini yang bakal meruntuhkan semua kerumitan tadi. Bagian 1. Miskonsepsi tentang penyembahan. Kebanyakan gesekan soal topik ini tuh hampir selalu datang dari kebingungan kita soal istilah dasarnya. Gini, Gereja Katolik itu menarik garis yang sangat-sangat tegas antara penyembahan yang sejati dengan penghormatan. Kalau merujuk ke ajaran Santo Agustinus, penyembahan sejati atau adorasi itu mutlak cuma buat Allah saja, nggak bisa ditawar. Sementara itu, penghormatan atau venerasi adalah rasa hormat mendalam yang boleh diberikan ke makhluk ciptaan. Dulu banget dalam bahasa Inggris klasik, kata worship emang bisa berarti sekedar ngasih hormat. Tapi, dalam teologi yang presisi, penyembahan itu butuh penyerahan diri total dan eksklusif cuma buat Sang Pencipta. Nah, ini dia, rumus berlian buat ngelihat anatomi penyembahan berhala menurut Alkitab. Orang sering bingung ngelihat gestur fisik, kayak berlutut atau membungkuk, yang dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Langkah pertama, gestur fisik ini doang, itu murni bentuk rasa hormat aja. Langkah kedua, kalau gestur ini dilakuin tanpa ada persembahan kurban, itu sah banget sebagai penghormatan. Tapi perhatikan langkah ketiganya nih. Ketika Anda nambahin elemen kurban liturgis, atau yang disebut latria, ke apapun selain Allah, nah, barulah itu jadi penyembahan berhala. Rumus ini penting banget buat dipegang. Lanjut ke bagian 2, latria, yaitu penyembahan kepada Allah. Mari kita lihat apa arti penyembahan sejati itu dalam gereja. Istilah pertama yang wajib kita tahu adalah latria. Secara definisi, latria ini adalah penyembahan atau ibadat kurban yang cuma ditujukan secara eksklusif buat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata ini diambil dari bahasa Yunani latria yang artinya pengabdian kudus atau pelayanan ilahi. Jadi, latria ini sifatnya pengorbanan, penyerahan diri yang absolut. Nggak ada satupun malaikat, orang kudus, atau benda apapun yang boleh nerima latria ini. Titik. Terus, gimana bentuk latria di zaman sekarang? Wujud tertingginya ada di perayaan Ekaristi atau Misa. Umat Katolik percaya pada kehadiran nyata Kristus di dalam rupa hosti yang udah dikonsekrasi. Makanya kalau Anda lihat tindakan adorasi Ekaristi, di mana hosti suci itu dipuja, itu adalah bentuk paling murni dari latria. Bahkan, Konsili Trente secara spesifik bilang kalau Putra Allah itu harus dipuja dalam Ekaristi dengan ibadah latria ini, karena itu adalah partisipasi dalam kurban Kristus itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian 3, dulia, penghormatan para kudus. Jadi, gimana dong cara gereja menghormati manusia-manusia luar biasa yang udah mencapai keunggulan spiritual? Disinilah istilah kedua kita muncul, dulia. Dulia ini berarti penghormatan atau venerasi yang diberikan buat makhluk ciptaan yang emang punya keunggulan, kayak malaikat dan orang kudus. Santo Thomas Aquinas, salah satu pemikir paling top di gereja, ngejelasin kalau dulia itu sebenarnya berakar dari kebajikan keadilan. Maksudnya gimana? Ya, memberikan rasa hormat yang sepantasnya buat keunggulan seseorang. Ini sama sekali bukan penyembahan, melainkan murni apresiasi spiritual tertinggi untuk karya Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Konsep ini sebenarnya sama sekali nggak aneh kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Kita tuh ngelakuin dulia versi sekuler di mana-mana loh. Coba dibayangin, waktu kita ngalungin medali ke atlet olimpiade, ngasih piala Oscar ke aktor, atau tepuk tangan buat murid berprestasi di sekolah. Di Alkitab juga gitu, saudara-saudaranya Yusuf sujud menghormati Yusuf, terus Nabi Nathan juga sujud ke Raja Daud. Mereka lagi nyembah berhala? Enggak kan? Mereka cuma lagi ngasih dulia, memberikan hormat ke otoritas dan keunggulan. Bagian 4.
dulia relatif, menghormati simbol. Mari kita bahas praktik yang mungkin secara visual paling sering bikin salah paham, penggunaan patung dan salib. Nah, untuk ini namanya dulia relatif. Ini adalah bentuk penghormatan ke benda material, tapi rasa hormat itu langsung diteruskan ke pribadi yang diwakili sama benda tersebut. Jadi kalau ada orang berlutut di depan patung, please deh, mereka sama sekali nggak lagi nyembah gips, kayu, atau batu. Secara logika teologis, itu aneh banget. Yang mereka hormati itu adalah sosok pribadi yang dilambangkan sama patung itu. Biar lebih gampang, pakai analogi simpel ini aja. Kalau Anda ngerobek atau mencoret-coret foto seorang presiden, orang-orang bakal nuduh Anda menghina presidennya kan? Bukan sekedar ngerusak selembar kertas. Menghormati simbol, ya berarti menghormati tokohnya. Alkitab juga mencatat ini dengan sangat jelas di Kitab Bilangan. Waktu itu, Allah nyuruh Musa bikin patung ular tembaga, dan orang Israel disuruh memandang patung itu supaya sembuh. Mereka kan nggak nyembah tembaga. Mereka menghormati Allah lewat simbol yang Dia perintahkan. Nah, dulia relatif kerjanya persis kayak gitu. Kita lanjut ke bagian 5, hiperdulia, penghormatan istimewa Maria. Disinilah kita ketemu sama posisi yang super unik dalam teologi Katolik. Khusus untuk Bunda Maria ada istilah level atas nih, hiperdulia. Kalau kita bedah asal katanya, hyper itu artinya melampaui, dan ditambah dulia. Jadi hiperdulia ini adalah penghormatan yang spesial banget, derajat paling tinggi yang bisa dikasih ke makhluk ciptaan. Tapi catat tebel-tebel ya, setinggi-tingginya hiperdulia, secara hakiki dia tetaplah sebuah dulia. Dia tetap penghormatan, yang artinya beda jauh dan gak akan pernah sama dengan lateria yang cuma boleh dikasih ke Allah. Terus kenapa Bunda Maria dapat hiperdulia? Alasannya cuma satu. Perannya yang luar biasa dan gak ada duanya dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai Bunda Allah yang menjelma jadi manusia. Konsili Vatikan kedua menegaskan kalau berkat rahmat Allah, Maria emang diangkat di atas semua malaikat dan manusia. Tapi ingat, kodratnya tetaplah seorang makhluk ciptaan yang terbatas. Gereja Katolik itu sangat hati-hati buat memastikan kalau penghormatan ini nggak akan pernah menggeser hak prerogatif Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Masuk ke bagian 6, tujuan akhir kita, yaitu menuju Allah. Mari kita tarik semua benang merah dari konsep-konsep yang udah kita bahas barusan. Ada satu prinsip panduan kuno nih, ad Jesum per Mariam. Artinya, menuju Yesus melalui Maria. Ini dia intinya. Seluruh bentuk penghormatan yang ditujukan ke Bunda Maria atau para kudus itu nggak pernah berhenti di diri mereka sendiri. Semuanya itu didesain ibarat jembatan yang ujungnya selalu bermuara ke kemuliaan Sang Pencipta. Jadi, saat kita mengagumi para kudus, kita sebenarnya lagi mengagumi betapa luar biasanya rahmat Tuhan bekerja di dalam diri manusia biasa. Nah, sebagai rangkuman pamungkas dari sesi penjelasan kita, saya saranin Anda buat screenshot matriks yang satu ini. Ini semacam contekan utama gitu. Latria itu penyembahan khusus buat Allah Tritunggal. Hiperdulia itu penghormatan istimewa untuk Bunda Maria. Dulia untuk para kudus dan malaikat. Terus dulia relatif buat benda-benda simbolis. Kalau Anda udah paham 4 baris ini, selamat. Anda baru aja meruntuhkan ratusan tahun kesalahpahaman teologis. Sebagai penutup dari sesi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gini, kalau Anda lagi berdiri di sebuah galeri seni, terus Anda memuji-muji betapa indahnya sebuah lukisan mahakarya, apakah pelukisnya bakal marah atau cemburu? Tentu enggak kan? Memuji karya seni justru adalah cara paling tinggi buat ngehargain senimannya. Hal yang sama juga berlaku di teologi ini. Menghormati karya-karya terindah Tuhan dalam diri para kudus pada akhirnya adalah tentang ngasih kemuliaan yang absolut ke Sang Pencipta Agung. Keren banget kan? Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Teruslah menggali informasi dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.